Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok berapa ya? Yang jelas kelompok 3 kalau nggak salah. Nah, bersama Anis Afriani bermaksud ingin sedikit mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu terkait metode-metode ijtihad, yaitu fokus pada pembahasan ijma dan qiyas. Nah, sebelum masuk ke ijtihad dan qiyas, akankah lebih baik kalau kita memahami dulu apa itu ijtihad, bagaimana itu ijtihad. Nah, nanti karena ijma dan qiyas itu juga masuk kategori metode-metode ijtihad itu. Nah, jadi ijtihad itu menurut istilah ulama usul fikih adalah mencurahkan segala kesungguhan tenaga pikiran untuk menemukan hukum syar'i dari dalil-dalil yang tafsir dari kaidah hukum syara. Nah, jadi ijtihad itu hasil pemikiran ataupun fikih dari para ulama usul fikih untuk menentukan berbagai permasalahan yang ada, permasalahan agama dengan berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Jadi kan ini dulu ketika pada zamannya Rasulullah itu setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya, karena ketika para sahabat ataupun kaum pada zaman Rasulullah itu ada kesulitan, ada permasalahan, dia pada langsung bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah akan memberi jawabannya melalui ya langsung dari sabda Rasul, ataupun bisa melalui, kalaupun Rasulullah nggak tahu, langsung turun ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada zamannya Rasulullah itu kan semua permasalahan itu langsung teratasi gitu, langsung ada jawabannya gitu. Tapi terus ketika Rasulullah sudah wafat, nah itu muncul pertanyaan-pertanyaan baru di kehidupan, muncul pertanyaan baru. Ini bagaimana penyelesaiannya? Mau tanya dengan Rasulullah sudah wafat gitu. Nah, akhirnya muncullah yang namanya ijtihad itu, yaitu mencurahkan segala pikiran untuk menemukan hukum syar'i yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Semakin berkembang sampai hari ini, dari zamannya setelah Rasulullah sampai hari ini tuh permasalahan selalu kompleks. Jadi sampai sekarang ijtihad itu harus segera untuk diperbarui, harus segera untuk mempelajari bagaimana ijtihad itu. Nah, terus dari dalil-dalilnya kenapa kita harus berijtihad itu, setidaknya ada dalil dari ayat Al-Quran yang artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Nah, ini sebagai bentuk perintah dari Allah untuk mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian dahulu, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran, dari sabda Rasulullah, untuk menjadi sebuah pelajaran ataupun untuk menemukan sebuah jawaban dari permasalahan tersebut. Itu dalilnya, sehingga para ulama bersepakat untuk senantiasa membuka pintu ijtihad sampai hari kiamat, karena permasalahan itu selalu kompleks, selalu setiap mengikuti perkembangan zaman selalu berkembang masalah-masalah itu. Tapi pada dasarnya pokok permasalahan itu sudah ada dalam Al-Quran dan sudah
juga dijelaskan dalam as-sunnah itu. Karena agama Islam adalah agama yang universal, yang agama yang sudah lengkap itu. Tinggal berijtihad para ahli yang mempunyai pikiran. Terus kemudian dari metode-metode ijtihad ada tidaknya ada 5, yaitu ijma', qiyas, istidlal, istishan, dan istinbat. Nah, ini metode-metode ijtihad yang nanti akan lebih diperdalam di materi yang nanti lah. Tapi difokuskan untuk mempelajari yang ijma' dan qiyas. Nah, sebelumnya ijma' itu apa? Ada yang tahu? Nah, ijma' itu adalah persetujuan antar para ahli mengenai suatu masalah. Persetujuan para ulama. Ada permasalahan, ada pendapat, terus ada salah satu hukum yang disetujui. Nah, itulah yang namanya ijma'. Terus yang kedua ada qiyas. Qiyas itu adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan dalil yang lain. Menyamakan suatu permasalahan dengan salah satu yang sudah dijelaskan dari dalil Al-Quran maupun hadis karena memiliki beberapa kesamaan ilat gitu. Terus yang kemudian ada istidlal. Kalau istidlal ini adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Maksudnya ada permasalahan terus ditarik kesimpulan gitu loh maksudnya. Terus yang kedua istishan. Istishan itu adalah menentukan hukum dengan cara menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Ada suatu permasalahan, tapi ini memang sengaja untuk disimpangkan karena dengan alasan untuk mencari keadilan dan untuk kepentingan sosial gitu. Terus yang kelima adalah istisab, yaitu menetapkan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Istinbat itu maksudnya istisyab. Ini salah ketik ya yang terakhir ya. Kalau istisab itu menetapkan jadi hukum itu tetap sama dengan fatwa yang sebelumnya sebelum adanya dalil khusus yang menghapus dalil tersebut atau ketentuan tersebut. Terus kemudian dari syarat-syarat mujtahid, karena memang untuk untuk melakukan ijtihad itu enggak semua orang bisa melakukan. Harus dilandasi dengan berbagai syarat dan ilmu yang mendukung. Di antaranya yang pertama adalah paham Al-Quran dan As-Sunnah, mulai dari tata bahasa, dari nasih mansuh, dan dari yang sejarah turunnya ayat itu. Nah, itu. Jadi harus paham betul akan Al-Quran dan As-Sunnah. Terus yang kedua mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma' ulama. Jadi mengetahui apakah masalah ini sudah dibahas sebelumnya oleh para ulama. Nah, itu juga menjadi sebuah sandaran kita untuk bermujtahid gitu. Untuk beristihad. Terus yang ketiga adalah mengetahui qiyas dan berbagai persyaratannya. Dan nanti akan dijelaskan apa itu qiyas secara mendalam dan apa syarat-syaratnya dalam qiyas. Terus yang selanjutnya adalah mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu. Nah, ini menjadi penting sekali karena Al-Quran adalah bahasa yang kompleks. Setiap kata per kata itu mempunyai disiplin ilmu yang tinggi, mempunyai lingkup kompleksitas yang sangat luas. Jadi harus paham betul dengan bahasa Arab. Yang kemudian jelas mengetahui ilmu ushul fikih. Harus mempelajari ilmu ushul fikih dulu. Nah, terus selanjutnya masuk ke pengertian ijma' dan qiyas. Tadi sudah sedikit
disinggung ijma adalah dari bahasa adalah ajma'a yang mempunyai dua makna, yaitu memutuskan dan menyepakati sesuatu. Kemudian secara terminologi adalah kesepakatan para ulama mujtahid atas hukum suatu masalah setelah wafat Rasulullah. Ini ada kata-kata setelah wafatnya Rasulullah karena pada dasarnya setiap ijtihad adalah terjadi selesai zamannya setelah wafatnya Rasulullah. Karena kalau Rasulullah masih hidup, itu belum dinamakan, belum terbuka ijtihad. Karena semua permasalahan nanti akan ada jawabannya dari atas sabda Rasulullah. Jadi setelah wafatnya Rasulullah, baru ada namanya ijtihad. Jadi ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Gitu. Terus yang kemudian kias adalah dari segi bahasanya adalah mengukur sesuatu kepada sesuatu yang lain agar diketahui persamaannya. Kata kuncinya itu ada di persamaannya. Jadi menyamakan suatu permasalahan hukum itu berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dari istilahnya adalah menyamakan cabang pada asalnya karena ada ilat atau alasan yang mengumpulkannya dalam hukum. Maksudnya menyamakan karena ada ilat-ilat tertentu, karena ada namanya ilat sih, hal yang lebih ditonjolkan dalam Al-Quran itu menjadi dasarnya gitu. Terus dicari kesamaannya, apakah ada kesamaan atau enggak. Kalau ada, nah ini berarti ini masuk ke kias gitu. Kemudian ada macam-macam ijtihad dan kias. Untuk dari macam-macam ijma dan kias maksudnya, bukan ijtihad dan kias. Untuk ijma itu ada dua, yaitu ijma syarih dan ijma sukuti. Ijma syarih itu ijma yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa itu. Maksudnya dalam suatu perkumpulan para ulama, terus dibahas permasalahannya gimana. Nah, pada waktu itu juga para ulama memberikan komentar, kesepakatannya gini. Dan semuanya berpendapat, semuanya menyetujui. Nah, inilah yang dinamakan ijma syarih. Terus kemudian ada yang namanya ijma sukuti. Ijma sukuti itu pendapat dari para ulama itu enggak langsung, mereka berdiam. Nah, berdiam di sini dalam arti yang pertama itu betul-betul tidak menunjukkan adanya kesepakatan atau penolakan. Jadi agak gimana gitu, mau sepakat atau enggak, tapi memang ini juga bisa dinamakan ijma sukuti karena minimal ada 3 syarat ini. Yang pertama adalah diamnya itu karena tidak menunjukkan adanya kesepakatan. Kalau para ulama ada yang bersepakat, saya sepakat gini, nah itu namanya ijma syarih. Tapi kalau diam, itu namanya ijma sukuti. Terus yang kedua, maksudnya ada beberapa periode mungkin diam. Kemudian yang selanjutnya adalah bersumberkan dalil-dalil yang bersifat don. Ini sudah dikaji di hadis ulumul hadis kemarin ya. Jadi berdasarkan dalil-dalil yang bersifat don. Terus selanjutnya adalah macam-macam kias dibagi menjadi 4, yaitu kias aula. Terus kias itu adalah ilatnya mewajibkan adanya hukum dan disanamakan mulhaq dan mempunyai hukum yang lebih utama daripada tempat menyamakannya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 berbunyi begini, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan yang Nah, ini maksudnya bukan hanya perkataan yang itu ya gimana, tapi hasil ijtihad, hasil mengkiaskan itu
itu disamakan dengan menyakiti kedua orang tua. Jadi perkataan apapun atau tingkah laku apapun yang menyakiti kepada kedua orang tua Islam itu. Jadi nggak cuma perkataan gitu. Bahkan bersikap yang tidak mengenakan juga dilarang. Terus yang kemudian gitu ya maksudnya. Terus yang kemudian adalah kias musawi, yaitu kias yang ilatnya mewajibkan adanya hukum dan ilat hukum yang terdapat pada mulhadnya sama dengan ilat hukum yang terdapat pada mulhobih. Iya, maksudnya gitu ya. Sama sih sebenarnya. Menyamakan suatu yang harus dihukumi. Contohnya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim sesungguhnya orang-orang yang memakan itu belum selesai ya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk dalam neraka. Nah, kemudian kias musawi itu haramnya karena dikiaskan dengan memakan harta anak yatim. Jadi segala sesuatu yang memakan harta anak yatim, entah itu secara langsung ataupun tidak langsung, itu dikiaskan dengan memakan harta anak yatim. Terus yang selanjutnya adalah kias dolalah. Kias dolalah itu adalah ilat yang ada pada mulhaq menunjukkan hukum, tetapi tidak mewajibkan hukum padanya. Maksudnya seperti mengkiaskan harta milik anak kecil pada harta orang dewasa dalam kewajibannya mengeluarkan zakat. Nah, ilatnya adalah harta benda memiliki sifat dapat bertambah. Kemudian sifatnya apa ya maksudnya ya? Memiliki ilat yang sama untuk menginfakkan gitu. Terus yang kemudian kiasibi. Kiasibi ini kias di mana mulhadnya dapat dikiaskan pada dua mulhad bi, tetapi dikiaskan dengan mulhad bi yang mengandung banyak persamaan dengan mu'alaf. Nah, gitu. Misalnya seorang hamba saya yang dirusakkan oleh seseorang. Kemudian budak yang dirusakkan itu dapat dikiaskan dengan orang merdeka karena memang keduanya adalah sama-sama keturunan Adam gitu. Dan dapat juga dikiaskan namun budak tersebut dikiaskan dengan harta benda, yaitu sama-sama dapat diperjualbelikan. Harta benda juga sama dengan budak yang dapat diperjualbelikan, dapat dihadiahkan, dan dapat diwariskan. Artinya seperti itu. Itu terkait macam-macam ijtihad, macam-macam ijma' dan qiyas. Terus selanjutnya syarat-syarat ijma' ada beberapa hal yang akan dijelaskan oleh Anis Apriani. Syarat-syarat ijma. Yang pertama yaitu beragama Islam. Maksud yang beragama Islam ini yaitu para mujtahid atau orang yang berijtihad. Kesepakatan orang awam tidak dianggap ijma. Begitu juga kesepakatan orang Islam yang belum mencapai derajat mujtahid fikih. Karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menalar dan mengambil dalil tentang hukum perkara syariat Islam. Yang kedua yaitu minimal jumlah mujtahid adalah 3 orang. Demikian menurut pendapat yang kuat. Jumlah tersebut merupakan jumlah minimal untuk suatu kelompok, karena tidak bisa dikatakan terjadi ijma ketika dalam kelompok itu hanya ada 2 orang, bahkan 1 orang saja. Yang ketiga yaitu hasil kesepakatan seluruh mujtahid. Ijma harus merupakan hasil kesepakatan seluruh mujtahid
meskipun negara dan kebangsaan mereka berbeda. Dan hal ini tidak diingkari oleh seorang mujtahid pun. Yang keempat, hendaknya kesepakatan itu berasal dari seluruh ulama mujtahid yang ada pada masa terjadinya masalah fiqhiyah dan pembahasan hukum. Oleh karena itu, tidak disyaratkan bahwa kesepakatan seluruh mujtahid yang ada pada masa berikutnya, sebab jika tidak demikian, niscaya tidak mungkin terjadi ijma meskipun datangnya hari kiamat. Yang kelima, kesepakatan para mujtahid itu hendaknya harus terjadi sesudah Rasulullah wafat. Apabila para sahabat bersepakat dalam hukum suatu perkara ketika Nabi masih hidup, maka kesepakatan mereka itu tidak bisa dinamakan ijma syar'i. Yang keenam yaitu kesepakatan itu hendaknya dinyatakan dengan terang dan tegas pada suatu waktu, baik dinyatakan secara pribadi maupun berkelompok dalam suatu tempat, di mana sebelumnya juga terjadi perdebatan mengenai masalah yang ada, tetapi berakhir dengan diperolehnya suatu pandangan yang bulat dan masing-masing mereka menyatakan sepakat. Yang ketujuh, hendak di atas satu pendapat itu benar-benar sepakat lahir dan batin, bukan formal saja. Lanjut, Mul. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat qiyas. Yang pertama yaitu ada syarat-syarat asal. Yang pertama, hukum yang hendak dipilih untuk cabang masih ada hukum pokoknya. Kalau tidak ada hukum tersebut, harus dimansuk, maka tidak boleh ada pemindahan hukum. Yang kedua, hukum yang ada dalam pokok harus hukum syara. Bukan hukum akal atau hukum bahasa. Yang ketiga, hukum pokok tidak merupakan hukum pengecualian, seperti sahnya puasa orang lupa meskipun makan dan minum. Yang kedua yaitu syarat-syarat cabang. Hukum cabang tidak lebih dulu ada daripada hukum pokok. Misalnya, mengkiaskan wudhu dengan tayamum dan diwajibkan niat karena keduanya sama-sama toharoh atau suci. Yang kedua, apabila datang nas, kias menjadi batal. Ilat yang terdapat pada cabang harus sama dengan ilat yang terdapat pada pokok. Yang ketiga, hukum cabang harus sama dengan hukum pokok. Syarat-syarat ilat. Ilat mempunyai beberapa syarat, yaitu sebagai berikut. Ilat harus tetap berlaku manakala ada ilat, tentu ada hukum, dan tidak ada hukum bila tidak ada ilat. Yang kedua, ilat berpengaruh pada hukum. Artinya, hukum harus terwujud ketika terdapatnya ilat tanpa mengganggu suatu yang lain. Sebab adanya ilat tersebut adalah demi kebaikan manusia. Seperti melindungi jiwa sebagai ilat wajibnya kisos, juga seperti memabukkan, seperti ilat adanya haram minuman-minuman keras. Yang selanjutnya yaitu ilat harus berupa suatu yang jelas dan tertentu. Misalnya berpengaruhnya ilat tersebut karena adanya hikmah yang dikehendaki syara. Ilat tidak berlawanan dengan nas. Lanjut, Mul. Mulidi lanjut. Yang selanjutnya yaitu rukun ijma. Yang pertama yaitu terdapat sejumlah mustahid pada waktu peristiwa itu muncul. Konsensus tidak akan pernah terjadi kecuali apabila terdapat pluralitas pendapat yang sama. Apabila ada suatu situasi ketika pluralitas mujtahid tidak bisa diperoleh atau hanya ketika ada seseorang mujtahid dalam masyarakat,
maka tidak ada ijma yang dibayangkan benar-benar terjadi. Yang kedua yaitu menurut jumhur ulama, kebulatan suara merupakan persyaratan ijma. Seluruh mujtahid tanpa dibedakan suku, ras, warna kulit, dan madhab mereka harus mencapai konsensus pendapat hukum pada waktu suatu masalah muncul. Yang ketiga, kesepakatan mujtahid harus ditunjukkan oleh pendapat yang mereka kemukakan terhadap suatu masalah. Bisa secara lisan atau bisa pula secara tertulis, seperti dengan fatwa atau mungkin memang misalnya seorang hakim memutuskan suatu masalah atau setiap mujtahid mengumumkan suatu pendapat dan setelah terhimpun berbagai pendapat, mereka kemudian bersepakat. Yang selanjutnya, sebagai akibat wajar dari syarat kedua di atas, ijma terjadi kesepakatan seluruh mujtahid dan tidak hanya mayoritas di antara mereka. Sepanjang ada pendapat yang berbeda, maka kemungkinan ada yang salah dan tidak ada yang ijma. Yang bisa terbayangkan pada situasi seperti itu karena ijma merupakan dalil yang kuat yang harus ditemukan secara pasti. Selanjutnya yaitu rukun qiyas. Yang pertama yaitu asal. Asal yaitu suatu yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas atau bisa disebut dengan al-makis alaih. Yang kedua yaitu fara atau cabang, yaitu suatu yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar atau dapat disebut pula dengan al-makis. Yang ketiga yaitu hukum asal, yaitu hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasarkan nas dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada fara seandainya ada persamaan ilat. Yang keempat yaitu ilat. Ilat adalah sifat yang didasarkan atas suatu hukum, asal atau dasar qiyas yang dibangun di atasnya. Mungkin cukup Mul dari saya. Oke, terima kasih Anissa Priani. Mungkin tadi pemaparan saya dan Anis dari awal sampai akhir ini langsung dilanjutkan di WAG atau gimana Pak Agus? Ya, ditutup dulu di kelas dulu. Atau ada tambahan dulu dari panjenengan? Enggak, langsung aja di close. Silakan. Oke, diakhiri, kemudian nanti dilanjutkan di WA. Nah. Ya, Pak. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Setelah ini bisa dilanjutkan di WhatsApp group. Terima kasih dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.